Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Fernandi, mahasiswa S2 jurusan Pendidikan Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang, tahun masuk 2021. Pada video kali ini saya akan mencoba membahas tentang analisis penerapan olahraga pada masa pandemi secara pedagogis. Permasalahan yang saya ambil pada saat sekarang ini, pada saat pandemi COVID-19, kita dilarang untuk berkerumun, harus memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan lain sebagainya. Dari beberapa larangan tersebut, maka akan sulit bagi kita untuk melaksanakan kegiatan berolahraga, baik olahraga yang diterapkan di masyarakat maupun olahraga atau PJOK yang kita terapkan di sekolah-sekolah. Dengan adanya persoalan tersebut, jadi kita akan mencoba melakukan pembahasan. Yang pertama, olahraga pendidikan. Olahraga pendidikan itu disebutkan dalam Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional sebagai bagian dari proses pendidikan yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal maupun non-formal pada setiap jenjang pendidikan. Sedang di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan jasmani adalah olahraga, wajib ada dalam kurikulum pendidikan dasar menengah yang bahan kajiannya adalah untuk membentuk karakter peserta didik agar sehat jasmani dan rohani dan menumbuhkan rasa sportivitas. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional atau Kurikulum 2006 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013, PJOK sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah yang diberi nama dengan PJOK. Pada kurikulum 2006 dan 2013 disebutkan bahwa PJOK merupakan bagian internal dari pendidikan secara keseluruhan, bertujuan untuk mengembangkan aspek kebugaran jasmani, keterampilan gerak, keterampilan berpikir, keterampilan sosial, penalaran, stabilitas emosional, tindakan moral, serta aspek pola hidup sehat dan pengenalan lingkungan bersih melalui aktivitas jasmani. Olahraga dan kesehatan terpilih yang direncanakan secara sistematis dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Terdapat 3 konsep utama untuk memaknai substansi PJOK. Yang pertama yaitu PJOK pendidikan. Yang kedua, PJOK bertujuan untuk mengembangkan potensi psikomotor, kognitif, dan afektif. Yang ketiga, proses pembelajaran PJOK melalui aktivitas jasmani olahraga, kesehatan secara sistematis. Sebagai bagian dari pendidikan, maka PJOK dilaksanakan dalam upaya untuk mencapai dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yakni berkembangnya potensi peserta didik agar manusia menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, kita akan mencoba membahas tentang pedagogik olahraga. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita juga sudah membahas tentang pedagogik
olahraga. Namun pada pertemuan sekarang kita akan membahas lebih detailnya tentang pedagogik olahraga. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian pedagogik olahraga. Pedagogik olahraga adalah sebuah disiplin ilmu keolahragaan yang berpotensi untuk mengintegrasikan subdisiplin ilmu keolahragaan lainnya sebagai landasan untuk semua praktik dalam bidang keolahragaan yang mengandung maksud dan tujuan untuk mendidik. Sementara penelitian dalam pedagogi olahraga dan penelitian di bidang pendidikan jasmani terus tumpang tindih. Pedagogik olahraga sekarang dipandang sebagai disiplin akademis yang menyeluruh, menginformasikan pembelajaran, pengajaran, dan instruksi dalam berbagai konteks olahraga, aktivitas fisik, dan latihan. Kemudian ada pengertian pedagogi olahraga ini menurut para ahli. Yang pertama kita ambil dari Education and Sport Sciences Universitas of Limerick, Olskyle Lumainik. Agak sulit sedikit membacanya. Yang menerangkan bahwa pedagogik olahraga adalah gabungan antara pendidikan dan olahraga yang di dalam konteks ilmiah yang di dalam konteks inilah pedagogik olahraga paling luas mencakup serangkaian aktivitas latihan fisik, pendidikan jasmani, kesehatan, dan olahraga untuk semua kelompok umur. Kemudian kita akan mencoba membahas tentang ruang lingkup pendidikan olahraga. Di ruang lingkup pedagogik olahraga menurut Carl Wilmer, yang pertama yaitu istilah pedagogik olahraga mencakup semua upaya pendidikan yang ditujukan pada kaum muda yang harus tertarik dan memungkinkan untuk berpartisipasi dalam olahraga. Itu yang pertama. Yang kedua, mencakup pemikiran pendidikan teoritis dasar serta perilaku pedagogis olahraga yang harus dikaitkan dengan praktik dan didirikan dalam teori. Pertanyaan antropolis, maksud dan tujuan, tren kurikulum, dan upaya pendidikan untuk sosialisasi dan individualisasi generasi muda melalui aktivitas sportif. Selanjutnya, kita akan membahas tujuan pedagogik olahraga. Tujuan pedagogik olahraga bukan sekadar transmisi pengetahuan pengajaran tentang gerak tubuh yang benar. Memandang siswa sebagai penerima pasif, tidak kritis, polos, dan tidak berdaya. Tujuan pedagogik olahraga selain untuk membentuk dan menginformasikan, juga harus menafsirkan fenomena untuk mendapatkan manfaat dan studi tentang evolusi dan transformasi olahraga kontemporer dan mengeksplorasi kemungkinan baru dalam tindakan pedagogis, mempromosikan pengetahuan dan kekritisan praktisi olahraga. Itu beberapa pembahasan kita tentang pedagogik dalam olahraga. Selanjutnya, kita akan mencoba membahas tentang penerapan olahraga pada masa pandemi COVID-19. Dari permasalahan tadi, sulit kita untuk melaksanakan berolahraga. Namun di sini kami akan coba menguraikan beberapa olahraga yang mungkin bisa dilaksanakan pada saat masa COVID-19. Yang pertama yaitu
jenis olahraga kardio. Jenis olahraga ini berefektif untuk membakar lemak dan membuat tubuh berkeringat. Jadi, olahraga ini bisa dilakukan di rumah saja. Contohnya, olahraga cardio ini, contoh olahraganya itu seperti skipping. Skipping ini bisa dilakukan di rumah. Itu yang pertama. Yang kedua, senam aerobik. Senam aerobik biasanya memang enak mengasihkan kita lakukan bersama-sama di lapangan dengan rekan-rekan lainnya. Namun, senam aerobik juga bisa kita lakukan di rumah sendiri, memakai musik, dan itu juga mengeluarkan keringat dan itu bisa memperkuat daya tahan kita. Selanjutnya, yoga. Olahraga ini mungkin terkesan mudah dan sederhana, namun jika dilakukan dengan sungguh-sungguh, olahraga ini juga tergolong efektif untuk membakar lemak dan membuat tubuh berkeringat. Dan bonusnya lagi, beberapa gerakan yoga dapat membuat kita lebih tenang dan santai. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang penerapan PJOK di masa pandemi COVID-19. Pada saat pandemi COVID-19 memang PJOK sangat terkendala sekali karena dengan beberapa permasalahan yang diuraikan di atas tadi, itu membuat PJOK sulit dilaksanakan di sekolah. Namun, alternatif yang kami coba bahas di sini itu tentang alternatif bagaimana mencari solusi PJOK itu tetap berlangsung. Di masa sekarang ini, di masa digital sekarang ini, sangat banyak bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran PJOK di rumah. Salah satu mungkin melalui media Google Form dan media WA. Itu bisa kita manfaatkan. Dalam beberapa kegiatan, kami mencoba untuk melakukan latihan fisik, menugaskan latihan fisik di rumah kepada siswa itu dengan mencoba melakukan latihan fisik sederhana kepada siswa di rumah dengan rentang waktu 30 menit. Direkam melalui HP, kemudian dikirim melalui WA. Adapun latihan fisik yang bisa dilakukan yaitu bisa push up, sit up, plank, skipping. Itu adalah latihan fisik yang bisa dilakukan. Direkam kemudian dikumpulkan melalui WA. Kemudian bisa juga bermain bola basket. Contohnya passing ke dinding, bermain bola voli, passing atas, passing bawah. Semua itu bisa direkam dan dikumpulkan melalui WA dan dikirim ke guru atau grupnya. Jadi itu merupakan cara alternatif pembelajaran PJOK yang bisa dilakukan pada saat COVID-19. Kemudian apa solusi pemecahan masalahnya tentang guru-guru yang tidak paham dengan itu? Yang pertama tentu dengan pelatihan yang dibuat oleh dinas terkait atau organisasi terkait. Itu yang pertama. Yang kedua, perlunya mencari referensi yang baru. Yang ketiga adalah mencari informasi kepada teman-teman kita. Dari beberapa paparan di atas dapat kita sampulkan beberapa hal. Yang pertama, olahraga pendidikan disebutkan dalam Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional sebagai bagian dari proses pendidikan yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal maupun non-formal pada setiap jenjangnya. Yang kedua, pedagogi adalah olahraga merupakan disiplin ilmu olahraga yang berpotensi untuk mengintegrasikan subdisiplin ilmu keolahragaan lainnya sebagai landasan untuk praktik dalam bidang keolahragaan yang mengandung maksud dan tujuan untuk mendidik. Selanjutnya, berolahraga bisa dilakukan dengan beberapa
cara pada saat COVID-19. Kemudian, pembelajaran PJOK juga dapat dilaksanakan pada saat COVID-19 dengan beberapa cara. Diminta kreativitas guru untuk mengembangkan cara-cara tersebut. Di sini kami menyarankan pelaku olahraga diharapkan bisa membuat program olahraga sesuai dengan situasi pada saat COVID-19. Yang kedua, guru PJOK menyesuaikan pembelajaran dengan kurikulum dan mengedepankan kreativitas dalam menerapkan pembelajaran pada saat COVID-19. Mungkin itu saja pembahasan dari kami. Salah janggal mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.